dan Kristen atau Yahudi itu sama atau tidak. Ini merefer berdasarkan kitab masing-masing. Karena tadi udah saya sampaikan, ini sebenarnya sesembahan yang berbeda, ya. Tuh ya, nanti saya akan bacakan ayatnya mengenai nama. Jadi kan nama ini nggak mungkin berubah. Begitu juga dengan ciri. Yang kedua adalah tadi dikutip banyak sekali ayat-ayat dari Bible, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Tetapi Bang Suma mungkin lupa di dalam kitab yang sama yang disebutkan ayat-ayat itu juga menyebutkan banyak sekali, ya, Yesua itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah sekarang saya tanya, kalau Bang Suma itu ya menggunakan ayat-ayat itu, meyakini ayat-ayat itu, berarti kan berarti percaya dengan ayat-ayat yang tertulis. Nah jangan dipercaya yang hanya sebagian, karena itu satu Alkitab itu ada 66 kan, 66 kitab di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Dibaca, jangan melepaskan konteksnya. Jangan ketika ayat mengatakan Yesus sebagai Tuhan, itu diabaikan. Karena di dalam yang dikutip ayat-ayatnya itu kan penulisnya ada Rasul Paulus, Rasul Petrus, ya kan? Ada Markus, Lukas, Yohanes itu kan. Coba diambil secara semuanya. Jangan hanya mengambil yang ada kesamaan dengan apa yang ada di dalam imannya Bang Zuma di Al-Quran, itu yang dipakai untuk membenarkan. Padahal kami ini kan berbeda, kita beda iman. Makanya jangan diambil hanya ayat-ayat itu. Padahal di kitab yang sama juga itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Tuhan, datang sebagai Juru Selamat. Kalau Bang Zuma misalnya meyakini ya bahwa Yesus itu yang ada di dalam Bible itu adalah juga yang ada di dalam Al-Quran, percaya, berarti apakah Bang Suma terima dia sebagai Juru Selamatnya Bang Suma? Gitu ya, apakah percaya atau tidak, gitu aja. Terus itu tadi memang gak desan. Jadi gini, ketika Bang Suma ini mengambil dalam posisi ini ya, kacamata sesuai dengan imannya Bang Suma, kemudian menilai imannya orang Kristen, di mana begitu ayat-ayatnya itu bukan cuma yang disebutkan tadi, ya kan, seperti disebutkan saya sempat sampaikan kan Kejadian 3:22 ya tadi ya, manusia telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Itu apa itu? Terus yang kedua, Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus mengatakan dia dari surga kembali ke surga. Jadi itu ada ayat-ayat yang saling menjelaskan. Cuma di dalam debat saya kadang lihat yang diserang sering itu kan Rasul Paulus. Padahal di dalam yang menulis di dalam Bible itu bukan cuma Rasul Paulus, ada rasul yang lain, ya Rasul Yohanes, ya kan, Rasul Petrus, dan isinya sama. Mana ada yang bertentangan di situ? Mereka juga mengenai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi maksud kedatangannya itu sama pesannya, kayak gitu. Jadi kalau mau kutiplah secara keseluruhan dalam satu konteks. Jangan mengambil dikutip sebagai Bapak tadi ya, hanya dikutip ayat-ayat untuk dipakai untuk menyerang kembali. Padahal itu apa ya, di dalam menggunakan kacamata yang ada dalam iman Islam. Sama seperti tadi bilang Bapak, kalau memang meyakini Elohim itu sebagai Bapa atau Allah itu Bapa, apakah saya tanya, apakah Allah itu di dalam Islam itu juga adalah Bapa? Itu pertanyaan sederhana aja ya. Kemudian itu tadi, apakah ya sebentar, tadi kan saya ada janji untuk membacakan ayat ya mengenai siapa nama sesembahan ya. Di dalam Perjanjian Lama dipanggil sebagai YHWH kan. Saya bacakan ayatnya di Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri ya kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa, dan namaku Yahweh. Sebut sendiri namaku. Kemudian Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yahweh, itulah namaku. Ya, disebut dengan jelas, itulah namaku. Jadi nggak pernah berganti menjadi Allah gitu ya. Dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain ya, dan pujian kepada patung.
Mika 4 ayat 5, sebab segala bangsa akan berjalan masing-masing dalam nama ilahnya, tetapi kita akan berjalan dalam nama Yahweh Elohim kita untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian Yeremia 16 ayat 21, oleh sebab itu lihatlah, aku akan membuat mereka mengetahui, aku akan membuat mereka mengetahui tangan dan keperkasaanku, dan mereka akan mengetahui bahwa namaku adalah Yahweh. Jadi ini jelas sekali, tanpa perlu ditafsirkan, itu udah tahu nama sesembahannya sudah berbeda. Begitu ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu dikenal oleh Abraham, Ishak, Yakub sebagai Yahweh ya, atau yang disebut sebagai, dipanggil El Shaddai gitu ya. Nah, di dalam perjanjian baru kan dikenal dalam nama Yeshua HaMashiach kan gitu. Karena Yeshua kan artinya Yahweh yang menyelamatkan ya. Mungkin itu dari saya dulu, silakan. Iya, baik. Nah, inilah kalau cuman model iman percaya saja tanpa ilmu kayak gini jadinya. Saudara harus memahami, kalau Anda membedakan antara Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Yahudi, lalu bagaimana dengan dewa-dewa Romawi? Itu dulu. Karena antara Theos itu berdiri sendiri, Adonai juga berdiri sendiri, Elohim berdiri sendiri, Theos berdiri sendiri. Theos itu Tuhannya orang Romawi. Kurang lebih 2500 sebelum Masehi malah ada informasi yang kudengarkan begitu, yang pastinya pada abad ke-7 sebelum Masehi orang-orang Roma sudah mengenal Tuhan mereka sebut dengan Theos. Itu dulu yang Anda pahami. Theos adalah dewa-dewa sembahan orang Romawi Yunani. Seketika kemudian Elion, Elohe, El-Olam, Leroy, Shaddai, Emmanuel, kemudian Elohim El berubah menjadi Theos. Justru Anda harus memikirkan, kok tiba-tiba Tuhannya Yahudi jadi Yesus. Anda harus pahami itu. Nah, kemudian kalau saudara bertanya, apakah orang Islam itu menyebut Bapa juga kepada Tuhannya? Bong, Al-Quran mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 30, Wakalatil Yahudu Uzairu. Dia katakan bahwa Uzair itu adalah anak laki-lakinya Allah. Wakalatin Nasara Masih benullah. Isa juga adalah putra Allah. Jadi yang dimaksud Bapa yang bagi orang Yahudi itu adalah Allah. Bapa itu adalah Allah. Lagian juga kalau Anda belajar, coba Anda lihat di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Ternyata kenapa Tuhan itu mereka menyebutnya dengan sebutan Bapa? Karena Tuhan mendidik mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan Bani Israel. Aku membimbing Bani Israel. Aku mengayomi Bani Israel. Aku menjaga Bani Israel. Akulah penjaga Bani Israel. Maka Tuhan itu seibarat seorang ayah, seorang bapa yang mengayomi anak-anaknya. Makanya orang Yahudi memanggil Tuhan itu kepada Bapa. Dan ini yang dikatakan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 30. Lagian kalau Anda membaca Kejadian 17 nomor 7, Tuhan sendiri yang datang kepada Abraham berjanji dengan perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi sembahanmu wahai Abraham, sembahan anakmu, sembahan keturunanmu secara turun-temurun. Itulah yang kubacakan tadi. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Jadi yang kami sembah itu adalah yang disembah oleh Abraham, Yakub, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Sementara Anda yang Anda sembah yang mana? Theos kan? Theos yang mana tuh? Theos yang menjelma jadi Yesus. Siapa itu Theos? Siapa itu Theos? Siapa itu Yahweh? Yahweh dewanya orang Mesir. Theos dewanya orang Romawi. Lalu Anda mau kemana? Kristen ini mau kemana? Mau ke Tuhannya orang Yahudi. Tuhannya Yahudi cuma satu. Tuhannya Yesus cuma satu. Apa kurang pengakuan Yesus? Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Masih kurang itu. Pengakuannya itu masih kurang. Kalau Anda mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vav-Heh, kenapa jadi Theos? Kenapa jadi Yesus? Hah? Kenapa jadi Yesus? Yesus
Yesus, jelmaan daripada Zeus, Hercules. Kenapa harus jadi Yesus anak orang? Mana ada Tuhannya Yahudi menjadi orang, jadi anak orang, menerima dia sebagai Mesias aja kagak, apalagi menerima dia sebagai Tuhan. Kristen datang dari pola Romawi Yunani yang mengakui dewa-dewa mereka menjadi manusia. Itulah Yesus yang kau dewakan. Nah, jadi begitu, Bung. Coba Anda lihat di dalam Keluaran. Keluaran berapa? Keluaran 6 nomor 3. Coba Anda lihat di sana. Aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi aku belum menyatakan namaku sebagai Tuhan belum menyatakan diriku. Aku menyatakan diriku, aku memperlihatkan diriku, aku memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku belum menyatakannya kepadanya. Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Maka nama Tuhan itu harus hanya kepada Tuhan. Jangan kau katakan binatang itu Tuhan, jangan kau katakan manusia itu Tuhan, jangan kau katakan malaikat itu Tuhan, jangan kau katakan tumbuhan itu Tuhan. Jangan, Tuhan ya Tuhan, tidak boleh kau sebut sembarangan. Maka Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah gelar Tuhan, tapi nama pribadinya Innani anallah, la ilaha illa ana. Mau bukti? Coba Anda lihat di Keluaran 6 nomor 3. Wa era el Abraham, el Yisha, wa el Yakub, Baal Sad Usami Yod-Heh-Vav-Heh Lo Noudatilahim. Aku tidak menyatakan nama Tuhanku, nama ketuhananku, namaku sebagai sembahan itu tidak kunyatakan kepada mereka. Berarti Yod-Heh-Vav-Heh itu bukan nama, itu cuman gelar. Apa pembuktiannya? Di dalam Keluaran 6 nomor 3, aku tidak menyatakan namaku kepada Abraham. Nama yang mana? Yod-Heh-Vav-Heh. Siapa bilang? Di dalam Kejadian 15 nomor 2, di situ justru apa? Ketika Tuhan memanggil Abraham, wa yomer Abraham Adonai. Apa kata Abraham? Adonai Yod-Heh-Vav-Heh. Loh, kok Abraham justru manggil Yod-Heh-Vav-Heh di situ? Artinya Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah Tuhan. Yod-Heh-Vav-Heh itu Tuhan, Khalik, Rob. Tidak boleh kemudian dikatakan kepada yang lain selain daripada Tuhan itu adalah Tuhan. Bukan itu nama pribadi. Makanya orang Yahudi menyebutnya Hashem. Nama itu yang mana? Nama Tuhan. Tuhan, ada makhluk. Makhluk ini terbagi. Kalau Tuhan cuma satu. Kalau makhluk ini terbagi, ada tumbuhan, ada binatang, ada kemudian manusia, ada malaikat, ada jin. Itu makhluk. Kalau Tuhan cuma satu, maka jangan kau menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Jangan kau panggil dia sebagai bacok, jangan kau panggil dia lai, jangan kau panggil dia jurais, jangan kau panggil Tuhan itu sebagai timbul. Jangan. Tuhan itu nggak boleh dipanggil dengan nama sembarangan. Maka muncullah nama-nama Asmaul Husna yang melekat pada diri Tuhan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Adonai, El Elohim, Elion, Elohe, Olam, El Eroi, El Shaddai, dan seterusnya. Jangan kau sebut nama sembarangan. Yesus Putra Bapa, Yesus Kristus. Itu bukan nama-nama Tuhan itu. Itu nama-nama orang Yunani yang dinisbahkan kepada Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kiranya saudara memperbanyak belajar. Sedikit lagi. Tuhan yang datang kepada Bani Israel dinyatakan dalam Kejadian 1, dalam Kejadian 2, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan kalau Anda jeli melihat dalam pengakuan Lukas di bab 10 nomor 21, Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan memang tidak dapat dilihat oleh manusia. Contoh, Yohanes 1:18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 16, karena memang manusia tidak dapat melihat Tuhan. Keluaran 19:24, rakyat tidak boleh menghadap Tuhan supaya jangan dilandanya atau jangan dibunuh, jangan mati dalam keadaan melihat Tuhan, tidak boleh. Makanya dalam Keluaran 20. Thank you. Jangan kau berbicara dengan kami wahai Tuhan, sebab nanti kami mati. Makanya di Keluaran 33 20-23 dikatakan tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Bahkan Yesus sendiri menyangkal kalau dia itu pernah melihat Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki sifat-sifat gaib yang tidak bisa ditembus oleh panca indera manusia, tetapi bisa dirasakan oleh manusia yang berdimensi kenabian seperti Yesus, Nabi Abraham, kemudian Yakub, Ishak dan seterusnya. Itu bisa, tapi tidak bisa dilihat secara kasat mata. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya jangan lebay dalam hidup ini.
Jangan lebay. Tuhan pencipta alam semesta itu tidak pernah menjadi kodok, tidak pernah menjadi manusia, nggak pernah jadi tompel, nggak pernah dia di celana, nggak ada itu. Jangan lebay, jangan lebay. Tuhan itu cukup satu aja, jangan ditambah-tambahin. Tuhan pernah datang inkarnasi, banyak dalil dalam kitab kami. Endingnya pengakuan Yesusnya yang Anda terima, jangan pengakuan penulis. Apa kata Yesus? Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa itu? Segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yang kedua, Yohanes 17 nomor 8. Jadi jangan comot-comot ayat nih, jangan comot-comot dalih, jangan comot-comot konsep di dalam kitab Anda sendiri. Karena Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau berikan, semua firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ketika menyampaikan seabrek firman yang diterima dari Tuhan, disampaikan kepada Bani Israel semuanya percaya yang menerimanya, bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi jangan Anda comot-comot ayat. Oh tidak, Yesus itu banyak kok dalil di dalam kitab Bible kami, Yesus itu Tuhan. Jangan, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lagian Yesus mau dipercaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu engkau sering mendengarkan aku, tetapi orang yang banyak mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya kepada mereka, agar supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus menerima firman, segala firman telah ia sampaikan, dan muridnya percaya dia adalah utusan Tuhan. Yesus menyampaikan firman kepada orang yang mengelilingi dia, agar orang-orang itu percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi jangan lebay. Utusan Tuhan tidak usah lagi dilantik jadi Tuhan, cukup satu aja. Dialah Allah Ta'ala.